Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya, sekeluarga. Dan mudah-mudahan teman-teman semoga selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya dan tetap semangat. Oke, langsung aja aku mau share kegiatan aku hari ini. Hari ini aku mau buat nasi kuning teman-teman ya, sedikit buat berbagi lah. Paling bikin 25. Baru segitu ya teman-teman ya aku bisa berbaginya. Ini bikin nasi kuningnya yang simple ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau teman-teman juga mau jualan, teman-teman bisa bikin nasi kuning yang simpel ini. Jadi caranya mudah banget. Cuma di bumbunya, bahannya cuma bawang putih bubuk, kemudian kunyit, bisa pakai kunyit bubuk, terus pakai daun pandan, daun jeruk, sereh, dan santan. Di sini aku pakai santannya, santan kara itu yang kemasannya 1 bungkus. Terus berasnya 2,5 kilo teman-teman ya, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dijadikan ide jualan juga. Ide jualan yang murah tapi tetap enak teman-teman ya. Pakai kemiri juga ya teman-teman nasi kuningnya. Nah, nasi kuningnya ini buat berbagi aku pakai tempe kering sama telur balado. Dikasih pakai pakai mentimun ya, berapa iris gitu, misalnya 2 atau 3 kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dijadikan ide jualan juga teman-teman. Mau jualan apa bingung, coba jualan nasi kuning ya, karena kalau nasi kuning itu kebutuhan primer. Jadi lebih baik kita jual makanan yang murah tapi tetap enak dan halal, kemudian halal dan toiban ya. Nah ini kita goreng dulu tempenya. Kalau teman-teman mau pakai tempe kering, tempenya diiris-iris kayak tadi ya teman-teman ya, diiris-iris tipis sampai terus tempenya digoreng sampai matang, sampai garing ya. Jadi nanti enak, nggak alot kayak gitu ya teman-teman. Ini sambil goreng satset kita sambil nanak ngukus nasi kuningnya. Ini udah matang ya teman-teman ya. Kita angkat nasi kuningnya. Ini dikerjain sendiri ya teman-teman, sambil ngasuh anak, dibantuin sama suami motongin tempenya. Nah, tips menggoreng tempenya, apinya jangan ngebrengseng ya teman-temannya, jangan panas banget, tapi pakai api sedang aja. Udah kering kita angkat tempenya, kita goreng lagi tempe yang belum digorengnya ya teman-teman. Teman-teman hari ini teman-teman kegiatannya apa? Semoga teman-teman selalu semangat ya teman-teman ya, dalam merawat anak-anak, dalam menjalani kehidupan. Terus yang lagi ikhtiar juga, yang lagi berjuang usahanya, belum ada yang pesen, kita terus berjuang ya teman-teman ya, sampai ada yang pesen ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau rencana pingin bersedekah, pingin banyak ya teman-teman, tapi ya selagi kita bisanya cuma
kasih nasi gratisnya cuma 20 atau 10 ya nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau aku lebih baik sedikit bersedekahnya daripada enggak ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sambil goreng tempe kita buat bumbunya ya, bumbu halusnya. Ada bawang putih, cabai merah, cabai keriting, terus pakai daun jeruk, kalau nggak juga nggak apa-apa. Pakai daun jeruk iris tipis-tipis, potong kecil-kecil, memanjang. Baru pakai asam jawa sedikit, gula garam kayak gitu ya teman-teman ya. Rencana ngebagiinnya nanti malam ya teman-teman. Jadi aku mau bagiin sama abang-abang tukang beca atau tukang parkir, pejuang malam gitu ya teman-teman. Pinginnya sih banyak ya. Tapi bisanya segini dulu ya, lakukanlah teman-teman kalau aku kayak gitu sih. Oke, kita bikin lagi ini nasi kuningnya. Jadi bikinnya aku tadi sebagiannya 1 kilo dulu, sekarang 1,5 kilo. Ini pakai perasan kunyit ya teman-teman. Perasan kunyit. Kan berasnya udah dicuci terus kasih air, terus kasih perasan kunyit. Jadi ini nasi kuningnya simple banget. Bisa juga dijadikan ide jualan teman-teman juga. Tinggal pilih kemasannya sesuai harga teman-teman ya. Oke, di sini lanjut kita masak lagi nasi kuningnya. Ya, di sini aku pakai kaldu ayam ya. Pakai kaldu ayam agar lebih enak. Kemudian masukkan pandan, daun jeruk, sama sereh. Terus kasih garam sama penyedap rasa. Terus kara setengah bungkus, soalnya tadi udah dipakai setengah bungkus buat 1 kilo. Ini dipakai lagi. Kita aduk-aduk, pakai lengkuas juga. Terus pakai jeruk nipis ya teman-teman, jadi warnanya biar terang. Jadi tipsnya kalau misalnya bikin nasi kuning warnanya biar bagus, biar terang, nanti kalau udah jadinya pakai jeruk nipis ya teman-teman ya. Oke, di sini aku mau buat bumbu apa sih namanya ini? Bumbu tempe kering. Saya tumbuk bawang putih. Tempenya aku tadi motong-motongnya ada dua batang tempe. Setelah halus kita goreng bawang putihnya. Kebetulan masih ada stok cabai merah sama cabai keriting, kita masukin aja. Yang udah ditumbuk ya, jadi aku simpan di kulkas. Jadi kalau pas mau pakai tinggal pakai aja, gak usah harus ngerendos lagi. Aduk-aduk nih nasi kuningnya. Jadi sambil nanak nasi, sambil bikin tempe. Jadi cepet ya teman-temannya kerjanya. Kalau ibu-ibu pingin cepet tapi tetap enak. Nah, kalau misalnya udah dimasak, udah wangi, kita masukkan air, kemudian masukkan daun serai dan daun jeruk. Teman-teman, daun jeruknya mau diiris-iris tipis, memanjang juga lebih baik ya. Kemudian kalau misalnya sudah membentuk karamel,
bumbunya, baru kita masukin tempenya. Jadi tipsnya kalau misalnya pingin renyah tempe keringnya, dimasukinya kalau udah membentuk karamel tadi bumbu pas dimasaknya ya, baru dimasukin tempenya, itu bakalan enak. Jangan lupa tadi masukin itu ya, masukin asam jawa. Nah ini teman-teman aku nyuapin dulu Kakang. Makan telur ya, Kakang belum makan. Kata suami aja yang nyuapinnya. Jadi biar bagi-bagi tugas. Oke, sekarang kita kukus dulu nasi kuningnya. Kukus sampai matang dan lepas ya. Kalau yang saya buat ini bisa dijual harganya 8 ribuan ya nasi kuningnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mengganti kemasannya, misalnya pakai kertas aja dengan resep yang ini, bisa teman-teman jual 6.000 atau 5.000 juga bisa. Nah ini telurnya dikukus ya teman-teman. Kenapa? Karena biar nanti kalau dibukain kulitnya nggak rusak daging telurnya gitu. Jadi tipsnya biar mudah membuka kulit telur dari telurnya yang sudah matang, tipsnya dikukus, terus nanti tunggu dingin sebentar, baru kita bukain telurnya kayak gitu. Nggak akan nempel-nempel deh, bener. Aku udah cobain. Ini tempenya udah matang, kita pindahkan ke wadah. Nasi kuning juga satu lagi udah mau matang. Lanjut, next. Sacet-sacet kita potongin bawang merah, bawang putih buat ditumbuk juga. Itu buat bumbu balado, telur baladonya. Telur baladonya di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, terus tomat, cabai merah nanjung sama cabai merah keriting. Terus aku pakai sambal yang udah jadi ya, karena ada stok sambal. Kalau teman-teman nggak ada, kalau misalnya pingin agak pedas, jadi pakai cengek domba ya, cengek yang merah-merah itu yang pedas. Kalau misalnya nggak pakai cengek domba juga nggak apa-apa. Nah ini bumbunya buat telur baladonya. Kita tumbuk halus. Teman-teman bisa ditambahin ebi juga ya. Karena aku di sini ada stok bikin sambal cumi, jadi aku tambahin sambal cumi ya teman-teman ya. Mudah kan cara buatnya teman-teman kan? Ini udah ditumbuk halus. Ini warnanya kuning karena bekas tadi numbuk kunyit ya. Kunyit buat nasi kuning, jadi warnanya jadi kuning deh. Bumbunya nggak apa-apa teman-teman, jadi biar warnanya biar bagus. Nah ini kalau misalnya udah mateng, telur yang udah dikukus tadi didiamkan sampai dingin, baru kita bukain. Jadi jangan dicuci pakai air, nanti suka nempel itunya, kulitnya ke dagingnya. Itu untuk mempermudah membuka kulit telur dari telurnya ya, dengan cara dikukus. Oke, lanjut kita buat telur baladonya. Ini katelnya bekas menggoreng tempe kering. Kelihatannya kayak
ada kotor-kotor gitu bukanya teman-teman ya, bekas menggoreng tempe kering. Masukkan bumbu yang tadi kita haluskan, baru masukkan cabai keriting sama cabai merah. Masak hingga wangi. Kemudian masukkan bumbu lainnya seperti sereh, daun jeruk sama tomat. Dan aku menambahkan sedikit, yaitu tadi sambal yang aku buat, sambal cumi, aku masukkan ke situ ya. Ini porsinya buat setengah kilo telur ya teman-teman ya. Kira-kira bukan setengah kilo teman-teman, 1 kilo malah ya, 1 kilo telur. Jadi nasi kuning ini tanpa sambal karena udah ada telur baladonya, udah pedes ya. Nah ini ide jualan, jadi nggak usah pakai sambal. Ide jualan atau ide jualan rumahan teman-teman, kalau mau buat nasi kuning jual 5 ribuan bisa pakai telur balado, jadi nggak usah bikin sambal kayak gitu. Tuh ini lihat ya, membuka kulit telur dari telur yang tadi udah dikukus mudah banget tuh, nggak ada yang rusak sama sekali gitu. Nah ini kalau misalnya udah mateng, kita masukkan telurnya, masak sampai matang ya. Kasih daun jeruk dan sedikit air. Kalau saran aku nggak usah digoreng dulu ya telurnya, suka keriput jadi kayak menciut, jadi kayak kecil kayak gitu. Apalagi kalau buat ide jualan, jadi lebih baik kayak gini aja, nggak usah digoreng dulu telurnya. Tuh, jadi kelihatannya seger ya teman-teman ya. Kalau saran aku sih, aku pernah bikin telur yang digoreng dulu jadi keriput, jadi kecil. Padahal telurnya besar-besar. Tuh, udah jadi. Kita pindahkan ke wadah. Alhamdulillah ya Allah, masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik, bersedekah, meskipun sedikit ya teman-teman ya. Nah sekarang kita belah dibagi 2 kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini rasanya enak banget. Balado telurnya teh rasanya pedas kayak sambal kayak gitu, tapi nggak terlalu pedas juga, anak-anak juga suka, nggak kepedesan. Insya Allah kalau teman-teman mau jualan, aku saranin kalau mau pakai telur kayak gini telurnya, jadi pakai telur balado, enak rasanya, wangi, aroma khasnya tuh. Suka seneng banget lihat kayak orang-orang kalau bersedekah itu sampai ratusan nasi box ya teman-teman ya, sampai ribuan kayak gitu. Ini aku alhamdulillah bikin, tadinya niatnya mau bikin 10. Kita bikin 10 Yubi buat dikasihin ke, nanti malam-malam dikasihin ke ke abang beca atau ke tukang parkir. Ternyata alhamdulillah dipermudah sama Allah niat kita. Ternyata bikinnya jadinya ada 24 kalau nggak salah, malah bisa sampai 30. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman ya, meskipun isinya belum terlalu maksimal ya, cuma nasi kuning, tempe, mentimun sama telur balado. Tapi Masya Allah, tabarakallah ya Allah, semoga menjadi kebaikan
untuk saya sendiri dan keluarga, dan untuk teman-teman juga. Kadang saya suka berpikir ya teman-teman, pingin bersedekah dulu ya, tapi nggak punya uang. Gimana caranya bersedekah nggak punya uang? Bisa teman-teman, senyum sedekah, mengobati teman-teman, atau mengobati teman kita yang lagi sakit, sedekah, membantu orang lain yang lagi kesulitan, sedekah. Bisa jadi sedekah semuanya teman-teman ya. Jadi nggak harus bernilai uang kalau sedekah itu. Senyuman juga jadi sedekah. Malah bertasbih aja jadi sedekah ya teman-teman. Apalagi memberi makan orang yang sedang kelaparan, sedekah. Membantu teman-teman kita yang lagi kesulitan, itu sedekah. Makanya seneng banget ini bisa bikin nasi kuning, alhamdulillah dibagiin ke teman-teman di luar sana yang lagi berjuang mencari nafkah. Lebay ya teman-teman ya, tapi bukan lebay, cuman aku seneng banget bisa seperti ini. Apalagi kalau misalnya suka ada teman-teman yang pesen ke Nura, teman-teman aku yang pesen nasi atau pesen kue buat dibagiin juga, ikut senang aja. Meskipun lelah, capek, tapi bisa membantu gitu. Ini dibantuin sama suami. Nasi kuningnya saya cetak pakai mangkok kecil. Nah ini teman-teman jualan bisa jualan 6.000 sampai 8.000 tergantung teman nasinya ya. Kalau yang ini dijualnya paling 8.000-an ya teman-teman ya. Karena itu kemasannya harganya 1.000-an gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual 5.000-an, oke, ganti kemasannya, jangan pakai kemasan yang buat burger ini. Bisa diganti pakai kertas pakai kertas nasi ya, kayak gitu. Bisa jual 5.000 atau 6.000. Itu teman-teman, nanti kita bagiinnya setelah sholat maghrib. Oh iya teman-teman yang suka video ini jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya. Dan aku minta dukungannya untuk mensubscribe channel Nura Punya Cerita dan klik tombol loncengnya atau tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe channel Nura Punya Cerita ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut mencetak nasinya. Oke, semuanya telah selesai. Kita beri telurnya. Abaikannya teman-teman, itu dapurnya berantakan karena lagi masak. Haura sambil ngacak-ngacak. Udah mau mulai jalan, jadi semua yang ada di lemari yang kegenggam tangannya pasti dia bawa, dia jatuh-jatuhin. Di sini aku pakai mentimun 3 iris mentimun.
Oke, lanjut kita kasih tempe keringnya ya. 1 sendok makan, 1 sendok makan. Ini dari 2 batang tempe, tapi alhamdulillah jadi banyak, cukup lah. Ini jadi berapa nasi kotak ya? Jadi 24 nasi kotak. Karena wadahnya ada 24. Tadinya mau 20, tapi ada 24, alhamdulillah. Ini Gemra katanya mau makan. Bukan Gemra mau makan, mau ngasih sama Wawanya. Oke, lanjut kita tutup satu persatu nasi kotaknya, nasi kuningnya. Beri sendok agar yang makannya nanti tidak kesulitan. Jadi teman-teman yang mau dijadikan ide jualan juga, kalau bisa kasih sendoknya ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti yang beli itu kebingungan gitu, nggak ada sendoknya kalau lagi di jalan. Nah ini cocok banget buat ide jualan kalau kayak dititip-titip di rumah sakit tuh ya, atau di kantin-kantin sekolah, atau di kantin rumah sakit, atau di kantin kantor ya. Jadi bisa teman-teman pakai tempat seperti ini atau pakai styrofoam. Ya tergantung harganya lah teman-teman ya. Kalau pakai yang kayak gini, pakai kemasan kayak gini, coba kasih alat buat makannya kayak sendoknya, kasih ya teman-teman ya. Jadi kalau yang beli ke kantin, yang lagi nunggu yang sakit di rumah sakit itu gak kesulitan makannya, udah ada sendoknya kayak gitu ya teman-teman ya. Itu juga perlu dipikirkan ya kalau misalnya lagi jualan, jadi mempermudah konsumen. Insya Allah kalau makanan itu dibutuhkan ya sama konsumennya, karena kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Oke, kita hektar semuanya. Sebentar lagi mau adzan maghrib, jadi kita satset cepat buat menyelesaikan nasi kuning atau nasi boxnya buat dibagi-bagiin. Ini katanya Gemra mau, katanya nih. Kalau namanya ibu-ibu, kalau udah ngerjain kayak gini, ruangan pasti berantakan. Ini juga tuh abaikan ya teman-teman ya. Ini sambil masak, sambil ngasuh, jadi pasti berantakan banget. Tapi tenang teman-teman, nanti Nura beresin semuanya. Ini udah jadi ya teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah, tabarakallah. Udah jadi semuanya. Ada 24 nasi kuning atau nasi box ya. Jadi kayak gini teman-teman, kalau mau dijadiin ide jualan teman-teman. Oke, alhamdulillah udah beres semuanya. Udah beres dibungkus nasi kuningnya, tinggal dibagiin sambil nunggu azan maghrib. Kita beresin sedikit dulu ya, bekas Haura bermain udah ngacak-ngacak lemari uminya nih, diacak-acak kresek-kreseknya. Pokoknya peralatan yang ada di lemari itu
dia dia main-mainin, dia acak-acak semuanya. Karena Aura kan umurnya udah mau 10 bulan, jadi lagi seneng-senengnya bereksplorasi ya. Lanjut aku satset beresin alat-alat kotor. Kayaknya adzan udah kedengar, jadi aku sholat. Lanjut sholat. Setelah sholat aku beresin nasi kuningnya, aku kresekin biar mudah dibawanya. Soalnya kita akan ke jalan untuk membagikannya, bagi-bagi ke abang beca, ke tukang parkir, pokoknya pejuang-pejuang malam. Sampai aku lupa makan, sibuk, makanya aku makan dulu. Dan setelah makan, aku sekarang mau pergi dulu untuk membagikan nasi gratisnya. Lumayan ramai di jalannya ya, karena ini habis maghrib. Kita bagi-bagiin. Seneng banget bisa bagi-bagiin nasi gratis, meskipun hanya 20 kotak ya. Dimakan ya Pak. Semoga